Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kaskadia untuk belajar matematika. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pelajaran yang pertama. Baik, saya akan melanjutkan untuk materi kemarin masih sama di rotasi. Namun yang sekarang saya akan mengajarkan untuk mencari bayangan suatu titik apabila dirotasikan terhadap titik tertentu dengan dengan sudut tertentu. Nah, kalau misalkan kemarin saya sudah memberikan materi tentang rotasi, namun sudah ada rumusnya ya untuk yang terhadap titik pusat 0,0, namun itu terbatas hanya untuk sudut putarnya itu 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Nanti kalau misalkan soalnya 30 derajat atau 60 derajat, itu nanti kalian akan kesulitan jika pakai tabel yang sudah saya berikan di minggu kemarin. Oke, di sini saya akan memberikan materi rotasi mencari bayangan suatu titik tapi menggunakan matriks. Jika kalian belum diajarkan oleh Ustazah Ihma, maka saya akan memberikan sedikit cara-cara perkalian matriks tipis-tipis ya. Nanti semoga bisa dipahami. Silakan disimak baik-baik. Ada dua. Yang pertama terhadap titik pusat 0,0 dan terhadap titik pusat A, B. Gitu. Saya masuk ke terhadap titik pusat 0,0 terlebih dahulu. Rumusnya adalah di sini X aksen, Y aksen, atau di sini bisa ditulis X aksen, Y aksen, gitu ya. Itu rumusnya adalah cos theta, sin theta, negatif sin theta, cos theta. Oke, di sini dikalikan dengan X dan Y. Kemudian yang kedua, di sini saya punya terhadap titik pusat A, B. Di sini masih sama X aksen, Y aksen, tapi cara penulisan matriks yaitu atas bawah. Jadi saya tulisnya seperti ini, X aksen, di sini Y aksen, yang di bawah. Itu kalau di koordinat tuh X aksen, Y aksen gitu ya. Tidak boleh bingung. Kemudian nanti matriksnya apa saja? Ini matriks 2 kali 2 ya. Cos theta, sin theta, negatif sin theta, cos theta, dikalikan dengan X dikurangi A terlebih dahulu dikerjakan, kemudian ini Y dikurangi B dikerjakan dulu. Kemudian kalau mereka sini sudah dikalikan, kita jumlahkan dengan A dan B-nya. Saya ulangi ya, di sini matriksnya sama dengan titik pusat 0,0. Oke, perhatikan ya, sama yang merah dan hijau ini sama matriksnya, tapi yang membedakan adalah yang di belakangnya sini. Kalau yang titik pusat 0,0 hanya dikalikan X sama Y saja. Kalau titik pusatnya A, B, di sini dikalikannya dengan X dikurangi A, Y dikurangi B. Kalau sudah mereka dikalikan, kemudian mereka dijumlahkan dengan A dan B. Oke, untuk lebih jelasnya, marilah kita masuk ke contoh soal berikut ini. Di sini saya mengambil contoh soal yang sama persis dengan rotasi pada minggu lalu ya. Nanti silahkan kalian catat, kemudian kalian bandingkan. Kira-kira kalian lebih mudah untuk memahami mengerjakan soal menggunakan cara matriks seperti ini ataupun cara yang minggu lalu sudah saya berikan. Sebetulnya sama aja, cuman tampilannya aja beda gitu ya. Oke, di sini nomor 1, saya punya titik A 2,1, kita rotasikan terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Oke, harus diingat ya, kalau berlawanan arah itu berarti sudutnya dia positif. Oke, kita harus menentukan bayangan titik A, berarti kita mau A aksennya. Oke, saya tulis dulu yang diketahuinya. Ada di sini A yang diketahuinya ada 2,1, dia sebagai X, yang ini sebagai Y. Oke, kemudian akan dirotasikan terhadap titik 0,0. Titik pusatnya 0,0 sejauh 90 derajat. Oke, dirotasikan. Saya tulis di sini ya. Dirotasikan
rotasikan terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat. 90 derajat. Karena di sini ada kalimat berlawanan arah jarum jam, maka 90 derajatnya ini positif. Oke, kalau sudah, kita masukkan ke dalam rumus matriks ini. Nah, ini yang titik pusat 0,0. Cos sin cos. Yang ini sinnya ada dikasih negatif, kemudian dikali x dan y. Oke, sini ya. Oke, berarti saya punya x aksen, y aksen. Oke, sama dengan di sini cos theta, ini sin theta, ini min sin theta, ini cos theta. Kemudian kita kalikan dengan x dan y. Oke, tetanya yang mana ya, Us? Tetanya adalah yang ini. Nah, sudutnya. Oke, kita masukkan satu persatu. Berarti ini sama dengan ini x aksen, ini y aksen ya. Berarti saya punya cos theta. Berarti saya punya cos 90 derajat. Oke, kemudian sin theta. Sin 90 derajat. Min sin 90 derajat dan cos 90 derajat. Oke, 90 derajat. Oke, di sini x, y. Berarti x-nya berapa? 2, y-nya 1. Oke, sampai sini apakah sudah paham? Cara menuliskannya bisa semua ya, insya Allah. Yang theta ini diganti dengan sudut yang diketahui. Kemudian x, y ini, x dan y ini kita ganti dengan titik yang awal. Gitu. Nanti kita akan cari x aksen dan y aksennya. Oke, di sini saya tulis lagi untuk x aksen dan y aksen sama dengan, nah di sini pelajaran kelas 4 ya, cos 90 sin 90. Oke. Cos 90 berapa? 0, betul. Kemudian sin 90 1, betul. Negatif sin 90, karena sin 90 nya itu tadi 1, berarti dikasih negatif 1. Cos 90 0. Oke, di sini saya tulis 2 dan 1. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita tinggal kasih jawabannya berapa. Cos 90 diingat-ingat, atau yang masih ingat pakai cara telapak tangan bisa dipakai lagi. Silahkan ditulis di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Cos 90, sin 90, negatif sin 90, dan cos 90. Kalau sudah, perhatikan ini yang agak-agak. Oke, saya tulis dulu x aksen y aksen sama dengan, nah perhatikan ya, untuk perkalian matriks. Oke, di sini berarti saya kasih tanda merah ya. Oke, caranya adalah 0 dikali 2, taruh sini. 0 kali 2 hasilnya 0. Kemudian negatif 1 kali 1, hasilnya negatif 1. Oke, sampai sini bisa. Jadi nanti yang ini, yang atas mereka dikalikan satu-satu dengan yang di sini. Tapi nggak usah 0 kali 2, 0 kali 1 gitu, enggak. Tapi 0 dikali 2, saya sudah kasih tanda merah ya. 0 kali 2, hasilnya ini. Kemudian negatif 1 kali 1, hasilnya ini. Nanti matriksnya jadi seperti ini. Berarti sekarang yang bawah 1 kali 2. Saya kasih yang bawah ya, di sini hijau kali hijau, hasilnya adalah 2. 1 kali 2 hasilnya 2.
Kemudian 0 kali 1. Oke, warna apa ya? Warna pink. Oke, 0 kali 1 hasilnya adalah 0. Oke, mau positif mau negatif sama aja ya, di sini plus 0. Oke, kemudian berarti X aksen Y aksen itu sama dengan 0 dikurangi 1 hasilnya negatif 1, 2 ditambah 0 hasilnya 2. Seperti itu, jadi ketemu X aksen Y aksennya adalah negatif 1 dan 2. Gitu hasilnya sama dengan cara yang pertama kemarin. Kalau misalkan sudutnya ada di tabel, silahkan pakai cara yang di tabel saja untuk mempersingkat waktu. Tapi jika sudutnya tidak ada di tabel, misalnya seperti 30 derajat atau 60 derajat, silahkan pakai cara ini. Untuk mengalihkan matriksnya bisa ya. Ini kali ini taruh sini. Ini kali ini taruh sini. Ini kali ini taruh sini. Ini kali ini taruh di sini. Gitu. Nanti tinggal ini dioperasikan hasilnya negatif 1, ini dioperasikan hasilnya 2. Seperti itu. Saya tulis jadi ya di bawahnya. Jadi bayangan titik A adalah sini saya tulis pakai koma aja ya. Nah, seperti ini. Insya Allah bisa dipahami ya. Silahkan dicatat di buku catatan. Kita lanjut untuk contoh soal yang nomor 2. Nah, di sini saya masih sama ambil contoh seperti kemarin, hanya saja cara mengerjakannya menggunakan matriks ya. Di sini saya punya titik B 5,-1 akan dirotasikan terhadap titik P 2,3. Kalau yang atas tadi rotasinya terhadap titik pusat 0,0 ya. Kalau ini terhadap 2,3. Sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam. Nah, di sini ada kata-kata searah jarum jam, berarti nanti 90-nya negatif gitu. Negatif 90 derajat. Tentukan bayangan titik B. Oke. Di sini ya, saya kerjakan. Silakan disimak. Oke, nomor 2. Oke, saya tulis dulu yang diketahui apa? Sama seperti ini ya. Diketahui apa, kemudian dirotasikan terhadap titik apa. Gitu. Oke, di sini saya punya titik 5,-1 titik B. B ini 5,-1. Oke, akan dirotasikan. Oke, di sini terhadap titik P. Oke, koma negatif 90 derajat. Kenapa negatif 90 derajat? Karena tadi searah, ada kata-kata searah jarum jam. Oke, di sini P-nya. Di sini saya tulis X, ini Y. Ini adalah tetanya. Terus P-nya ini isinya apa, Us? Oke, saya kasih tarik ke atas. Ada P-nya itu 2,3 ya. 2,3. Ini sebagai A dan B. Oke, bisa semua ya. Kemudian di sini kita akan menuliskan matriksnya sama ya seperti yang tadi. X aksen dan Y aksen. Oke, sama dengan sini cos, sini sin, sini min sin. Nah, biar bisa mengingat-ingatnya, di sini theta, dan theta. Oke, kemudian dikalikan dengan apa ya, Us? Dikalikan dengan X dikurangi A, Y dikurangi B. Kalau sudah dikurangi, kita jumlahkan dengan A dan B di sini. Oke, gitu kalian tulis dulu rumusnya, kemudian kita substitusikan apa-apa saja yang sudah diketahui. Gitu. Di sini saya punya X aksen, Y aksen sama dengan
Cos theta kita tulis berarti cos negatif 90 ya. Cos ini negatif 90 derajat. Di sini juga cos negatif 90 derajat. Yang sini sin negatif 90 derajat. Yang ini Oke, kemudian kita tulis X-nya di sini kita ganti angka 5, dikurangi A-nya berapa? 2, kemudian Y-nya negatif 1, dikurangi B-nya 3. Nih, kemudian di sini kita jumlahkan dengan A dan B. A-nya 2 dan 3. Oke, kalau sudah, silakan kita selesaikan satu-satu untuk matriks yang di sini terlebih dahulu. Oke, saya berarti punya yang ini X aksen, ini Y aksen. Kemudian cos negatif 90. Tadi cos 90 kan 0. Berarti negatif 0 sama aja ya, nggak usah kita tulis negatifnya. Di sini saya tulis 0. Gitu. Kemudian yang bawah sini berarti 0 juga ya, karena ini sama ini sama. Kemudian sin negatif 90. Tadi sin 90 kan 1, berarti ada negatifnya di sini, berarti kita tambahkan negatif 1. Oke, di sini sin 90 kan 1, ini negatif ketemu negatif jadi positif. Yang ini 1. Itu ya, kebalikannya ini berarti ya. Oke. Kemudian yang ini sekarang 5 dikurangi 2 hasilnya 3, negatif 1 dikurangi 3 hasilnya negatif 4. Oke, kemudian dijumlahkan dengan matriks selanjutnya yaitu 2 dan 3. Oke, sampai sini bisa semua ya. Untuk menyelesaikan ini, sudut-sudut ini hasilnya berapa, kemudian ini 5 dikurang 2, 3, negatif 1 dikurang 3, negatif 4, dijumlahkan dengan ini, tetap ditulis di sebelah sini. Oke, kemudian kita pakai perkalian matriks seperti tadi. Caranya sama, saya kasih merah ya, 0, kita kalikan dulu yang ini, kemudian nanti terakhir baru kita jumlahkan. Oke, perkalian akan menang ya, 0 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah di sini ya 0, kemudian yang kedua 1 dikalikan dengan negatif 4, hasilnya adalah negatif negatif 4. Oke, kemudian satunya saya tutup dulu, negatif 1 dikali dengan 3, ini pink ya, negatif 1 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah negatif 3. Kemudian 0 dikalikan dengan negatif 4. Oke, sebentar saja biru ini. 0 dikalikan dengan negatif 4, hasilnya adalah 0. Oke, di sini plus 0. Oke, kemudian di sini masih ada lagi langkah selanjutnya, yaitu akan ditambahkan dengan 2, X-nya 2 dan AB-nya di sini 2 dan 3. Oke, saya scroll ke bawah dulu ya. Oke. Di sini saya punya X aksen, Y aksennya berarti sama dengan 0 dikurangi 4 hasilnya negatif 4, negatif 3 ditambah 0 hasilnya negatif 3. Akan kita jumlahkan dengan 2 dan 3. Oke, berarti di sini X aksen, Y aksennya adalah, nah kalau penjumlahan matriks seperti ini, caranya adalah gampang banget, yang atas ditambah dengan atas hasilnya negatif 2 ya. Gini 4 ditambah 2, yang bawah negatif 3 ditambah 3 gitu. Gampang ya, hasilnya adalah yang atas. Oke. Di sini hasilnya adalah X aksennya sama dengan negatif
tambah 2 hasilnya adalah negatif 2. Negatif 3 tambah 3 hasilnya 0. Negatif 2,0. Apakah sama dengan pekerjaan kita yang kemarin? Oke, insya Allah sama ya. Harus sama. Pasti sama. Gitu. Jadi, saya tulis jadi di sini. Jadi, bayangan titik apa tadi? B ya? Bayangan titik B adalah, atau kita sebut B aksen ya, adalah negatif 2,0. Seperti itu. Baik, untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Jika masih ada yang belum paham, bisa langsung japri saja di nomor WhatsApp saya. Terima kasih. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.